Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Baik, di sini kita masuk dulu dalam paradigma penelitian ilmiah. Nah, model deduktif yaitu adalah sebuah model yang menawarkan satu prosedur penyelesaian masalah dengan menggunakan sebuah proposisi dan hipotesis yang disusun dari pengetahuan yang telah ada. Akan tetapi, preposisi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut harus diuji kebenarannya oleh sebuah data. Nah, di sini ada alur berpikir, deduktif, dan koherensif. Nah, di sini adanya kita menemukan masalah dulu. Nah, kemudian di sini hasanah ilmu, yaitu adalah munculnya sebuah ilmu, yaitu dari adanya preposisi, yaitu tadi dengan mengumpulkan data. Kemudian setelah itu kita bisa menyimpulkan sebuah hipotesis. Nah, dari hipotesis di sini dia perlu diuji. Nah, jadi perlu diuji. Nah, baru masuk ke pengujian hipotesis. Kalau seandainya dia ditolak, berarti masuk lagi ke preposisi, yaitu dengan menggunakan data-data yang valid. Setelah kalau seandainya dia diterima, akan menjadi sebuah ilmu. Nah, ini alur berpikir deduktif dan koherensif. Kriteria yaitu berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, serta menggunakan teknik pengukuran kuantitatif. Langkah-langkah pemilihan pertama itu pemilihan bidang atau field research. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian harus kalian pilih dulu riset bagaimana yang ingin kalian lakukan. Kemudian harus ada yang mengadakan survei lapangan untuk merumuskan masalah yang ingin dicapai. Nah, makanya di sini adalah seorang peneliti dituntut harus aktif ya di dalam merumuskan masalah. Jadi masalah itu tidak akan hadir tanpa adanya survei lapangan. Oleh karena itu perlunya ataupun pentingnya survei lapangan itu mencari lebih detail terhadap masalah yang ingin dibahas di dalam sebuah penelitian. Kemudian melakukan kajian teori dan mengeksplorasi bibliografi. Nah, ini terkait dengan kajian ataupun landasan teori yang terkait dengan penelitian yang kalian lakukan. Kemudian membangun proposisi dan hipotesis. Nah, itu tadi, membangun bagaimana dia cara yaitu untuk menyelesaikan masalah yang ingin kalian selesaikan. Kemudian merumuskan variabel, dimensi dan indikator variabel. Ini kalau lebih kepada ada menggunakan data analisis. Kemudian merancang instrumen penelitian. Nah, kemudian ada penetapan sampel penelitian dan melakukan pengumpulan data. Dia melakukan analisis data dan pengujian hipotesis, kemudian membuat laporan penelitian. Nah, masuk ke penelitian kualitatif, pengertian dan paradigma. Pengertian kualitatif adalah penelitian dengan data fenomena, fokus yang hanya dijelaskan secara naratif dan tidak bisa dibuktikan dengan pengukuran. Penelitian kualitatif adalah penelitian dilakukan untuk membangun teori dari data, dan peneliti lebih banyak bersama data agar memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Landasan teori yaitu teori probabilistik, yakni senantiasa memberi peluang untuk mengembangkan hipotesis yang berbasis pada data, bukan pada teori. Nah, di sini ya, landasan teori. Nah, kemudian alur berpikir probabilistik. Nah, situ ada masalah. Kemudian setelah ada masalah, dicarilah sebuah data. Kemudian dihipotesis dari kerja masalah. Kemudian masuk ke sebuah data, baru masuk lagi ke hipotesis kerja. Ciri-cirinya itu ada naturalistik, yakni bahwa penelitian kualitatif itu berbasis data lapangan. Ya. Dan data lapangan tersebut digunakan untuk menjadi bahan dalam proses perumusan teori hasil penelitian. Berbeda dengan kuantitatif yang menggunakan data lapangan hanya untuk menguji hipotesis. Grounded, yakni bahwa penelitian kualitatif menuntut peneliti langsung ke lapangan setelah merumuskan dan menetapkan fokus pada penelitiannya. Mereka dituntut ataupun peneliti dituntut untuk mengkajinya secara saintifik berdasarkan kajian teori yang telah ada, sebagaimana penelitian kuantitatif. Nah, diawali dengan pertanyaan penelitian, bukan dengan perumusan variabel sebagaimana dalam kuantitatif. Peneliti tidak diminta untuk merumuskan hipotesis penelitian, tapi diminta untuk mengembangkan hipotesis kerja yang disimpulkan dari analisis terhadap data. Kekuatan penelitian pada teliti, bukan pada instrumen sebagaimana penelitian kuantitatif.
Dan analisis data diawali dengan memaknai data, mengintervensi makna, dan merumuskan teori. Dan validasi dilakukan dengan triangulasi. Kriteria fokus kualitatif harus berupa fenomena yang hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Harus fenomena aktual dan teramati oleh peneliti saat berada di lapangan, kemudian tidak memerlukan pembuktian secara interpretensi. Oke, selanjutnya itu metode penggabungan pendekatan. Ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, bagaimana pendekatan gabungan? Pertama, pendekatan rancangan dua tahap, yaitu two-phase design approach. Dan rancangan dominan kurang dominan, dominan less atau dominan. Dan rancangan metode logi gabungan, mix metodologi design. Metode penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pertama, pendekatan rancangan dua tahap, yaitu two-phase design approach. Peneliti mendahulukan tahap kualitatif baru, kemudian tahap kuantitatif. Rancangan dominan kurang dominan, yaitu peneliti menyajikan penelitiannya dengan salah satu paradigma sebagai paradigma dominan, dan sebagian kecil dari keseluruhan penelitian dilaksanakan dengan paradigma lain, sebagaimana paradigma yang kurang dominan. Rancangan metodologi gabungan, yaitu mixed methodology design. Peneliti menggabungkan aspek-aspek paradigma kualitatif dan kuantitatif pada seluruh atau sebagian dari langkah-langkah penelitiannya. Nah, di sini ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kalau saya lihat kuantitatif, fakta sosial memiliki sebuah realitas objektif. Kemudian mengunggulkan metode, variabel diidentifikasi dan hubungannya diukur. Etik, yaitu pandangan dari luar. Generalisasi, meramalkan, penjelasan kausal, memulai dengan teori dan hipotesis. Nah, ini lebih kepada data, analisa data yang dilakukan oleh metode penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif bagaimana? Nah, realitas adalah bentukan sosial. Nah, kemudian mengukuhkan pada tema pokok. Kemudian variabel adalah kompleks, merangkai hubungan dan sulit diukur. Emik di sini pandangan dari dalam. Kontekstualisasi, menginterpretasi. Dan pemahaman perspektif peneliti dan mengakhiri dengan hipotesis dan teori dasar. Kalau kuantitatif, dia mempunyai manipulasi dan kontrol, menggunakan instrumen buku, percobaan, deduktif, analisis komponen, menjaga konsensus, mereduksi data untuk diangkakan, ditulis dalam bahasa abstrak, memisahkan diri dan tidak memihak, penggambaran objektif. Kalau kualitatif, memunculkan dan melukiskan, peneliti sebagai instrumen, alami, induktif, menemukan pola, menjaga kejamakan dan kompleksitas, menyederhanakan dengan menggunakan angka, ditulis secara deskriptif, keterlibatan personal dan keterpihakan, kemudian pemahaman secara empatik. Oke, baik. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.